Video ini gue buat tanpa skrip. Lu mau tahu kenapa? Karena gue pengen ngelatih. Kira-kira gue bisa nggak membahas sebuah topik tanpa harus gue tulis dulu. So, gue Irfan Syahputra yang lagi rajin-rajinnya bikin konten. Gue usahakan 2 hari sekali. Dan alhamdulillah sampai hari ini, walaupun ada yang kelewat sedikit-sedikit, tapi gue masih tetap stay untuk bikin konten. Amat sangat disayangkan ketika gue melihat bahwa di Indonesia, literasinya itu sangat-sangat minim. Sangat-sangat kecil. Ya lu bisa lihat lah komentar-komentar yang ada di sosial media yang gak penting, komentar-komentar buruk, komentar-komentar bego gitu ya. Gue bisa ngomong itu komentar bego. Kenapa? Karena dia menulis tanpa adanya analisa, dia menulis tanpa dia berpikir 2-3 kali. Dia menulis tanpa dia melakukan riset. Kayak contohnya gini, gue kemarin baru lihat konten. Ada seorang ibu meninggal di pundak anaknya. Dan di video tersebut diterangkan selanjutnya ketika sang ibu sudah berada di dalam keranda dan anak sedang menangisi ibunya. Kita udah tahu secara logika bahwa sang ibunda sudah meninggal dunia. Tapi bodohnya netizen berkomentar, wah itu harusnya masih bisa diselamatin dengan cara ini. Oh itu bisa tuh aduh gue lupa lagi namanya apa. Pokoknya yang jantungnya tuh ditekan-tekan. Oh bisa tuh dikasih napas buatan sebelum terlambat. Sebelum terlambat videonya ibunya udah nggak ada. Lu ngomong sebelum terlambat. Maksud gue daripada lu komen kayak gitu, lu mendingan lu komen yang baik-baik. Lu doakan semoga ibundanya dimasukkan ke dalam surga. Terus atau enggak, Masya Allah, sang ibunda meninggal di pundak sang anaknya. Mungkin anak ini memang anak kesayangan. Atau mungkin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu lu sebut. Dan inilah kenapa pada akhirnya gue memutuskan diri gue untuk baca buku. Dan gue tahu orang-orang Indonesia itu banyak banget yang literasinya sangat-sangat minim. Dan ini bisa menjadi kesempatan bagi gue. Ini kalau gue berpikir jahatnya ya. Ini bisa menjadi kesempatan bagi gue untuk menguasai banyak orang yang ada di sekitar gue. Dengan cara gue baca buku. Lu pasti akan skeptis, emang bisa ya lu nguasain orang karena baca buku doang. Dan ini adalah hal-hal yang berubah dari gue ketika gue mulai membaca buku. Yang pertama, dari yang tadinya gue susah banget buat fokus, dari yang tadinya gue sulit untuk fokus, sampai sekarang gue berada di tahap yang gue fokus parah. Mungkin orang-orang bakal berpikir, emang bisa ya baca buku bikin fokus? Ya gue sih gak usah nyeritain secara teori kali ya, karena kayaknya lu juga gak akan pernah dengerin gitu. Lu aja gak mau baca buku, lu aja gak mau berliterasi, boro-boro gue gak jelasin ya. Intinya itu yang udah gue rasain. Gue jadi jauh lebih fokus, gue jadi jauh lebih plong, otak gue lebih fresh rasanya, dan gue jadi lebih enak untuk berpikir. Setelah itu apa yang gue rasakan lagi, dari yang tadinya gue susah untuk membuat sebuah kata-kata, dari yang tadinya gue susah untuk berbicara, gue jadi mudah dan lapang untuk berbicara. Kayak misalnya sekarang, tadi awal gue udah bilang kan, bahwa gue bikin konten ini tanpa adanya skrip sama sekali. Dan sekarang gue mencoba untuk membuktikan bahwa apa yang gue katakan ini, itu adalah perkataan-perkataan yang memang hasil dari hal-hal yang memang udah gue baca. Kosakata yang keluar dari mulut gue adalah kosakata yang muncul dari buku-buku yang udah gue baca. Jadi ketika gue sudah membaca buku, gue mendapatkan banyak kosakata, dan akhirnya gue jadi mudah untuk bicara sama orang lain. Mungkin buat teman-teman semua yang sampai hari ini masih bingung, gimana sih cara kita ngobrol sama orang? Mungkin yang lo bingung itu bukan cara ngobrol ya, tapi kata apa yang pertama kali lo ucapkan kepada orang itu. Coba lo benahin dengan baca buku. Lalu setelah itu, ketika gue membaca buku, yang gue rasakan adalah gue jadi tahu apakah misalnya ada sebuah masalah nih. Apakah di masalah ini gue harus bertindak, atau gue harus diam, atau gue harus menganalisa dulu, atau gue harus membiarkan masalah ini selesai dan habis dimakan waktu. Jadi intinya ketika gue baca buku, gue jadi bisa untuk memutuskan untuk problem solvingnya itu seperti apa. Kayak misalnya contoh, gue lagi berantem sama nyokap, gue lagi mempermasalahkan satu hal, dan di situ gue lihat dulu masalahnya apa. Kalau misalnya masalahnya harus segera dibicarakan, pastinya akan segera gue bicarakan. Tapi kalau misalnya ternyata masalahnya bisa dianalisa dulu, bisa dicari tahu dulu, baru nanti ketika ada waktu gue harus ngomong baik-baik, barulah gue selesaikan secara baik-baik. Jadi secara problem solving, gue bisa berpikir jauh lebih matang daripada sebelumnya. Kalau dulu, gue sempat
ada sebuah masalah yang datang ke gue, yang gue keluarkan pertama kali adalah emosi. Gue emosi terhadap masalah tersebut, akhirnya gue ngomong pun berantakan, dan akhirnya omongan gue membuat satu masalah baru lagi. Itu semua terjadi karena pada saat itu gue nggak tahu cara mengendalikan diri gue, cara problem solving itu gimana. Dan sekarang setelah gue membaca buku-buku self improvement dan lain sebagainya, gue jadi tahu gimana cara gue menyelesaikan sebuah masalah. Dan itulah beberapa hal yang gue rasakan setelah gue membaca buku. Banyak juga yang bilang ketika lo udah mulai baca buku, lo akan jauh lebih banyak diem. Dan gue merasakan hal itu. Kenapa? Karena gue lebih memilih untuk berpikir terlebih dahulu sebelum gue bertindak. Dan itu adalah keputusan yang sehat. Daripada gue bertindak terlebih dahulu tanpa gue pikirkan dan pada akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Mungkin lo semua pernah dengar ya kata-kata ini. Membaca adalah jendela dunia. Dan sekarang gue berpikir bahwasanya membaca itu bukan jendela dunia. Justru membaca buku itu adalah jendela untuk masuk ke dalam diri kita. Dan kalau misalnya kita bisa masuk ke dalam diri kita bisa memahami diri kita bisa mengerti diri kita itu seperti apa, kita bisa bertindak sesuai dengan kontrol dari kita bisa mengontrol diri kita sendiri, kita bisa menahan nafsu, kita bisa menahan segala hal, dan kita bisa berpikir logis. Pokoknya banyak hal-hal yang dimana kita bisa kuasai nih. Kita tidak lagi dikuasai oleh pikiran kita, tapi kita bisa menguasai diri kita dan juga pikiran kita. Mungkin jendela dunia ini maksudnya adalah ketika kita bisa menguasai diri kita bisa menguasai dunia. Ketika kita bisa mengkontrol diri kita bisa mengkontrol dunia. Dan mungkin itu maksud dari membaca adalah jendela dunia. Karena ketika kita bisa mengkontrol diri kita bisa fokus sama diri kita bisa fokus mengerjakan hal-hal yang memang harus kita kerjakan. Kita bisa fokus untuk berkarya, kita bisa fokus untuk belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah fokus, misalnya contoh ya, gue ngomonginnya soal karir. Ketika kita fokus nih di karir kita belajar terus, kita kerja dengan baik, kita dapat achievement terus, dan lain sebagainya, maka kita bisa naik pangkat, maka kita bisa direkomendasikan untuk naik jabatan kita, dan pada akhirnya kita bisa menguasai perusahaan, kita bisa mendapatkan gaji yang lebih besar, atau bahkan nanti in the future kita bisa jadi atasannya, atau kita bisa buka bisnis di mana, karena kita bisa mengontrol diri kita, jadi kita bisa mengontrol semua yang ada di luar. Dan itu semua bisa kita dapatkan, dan termasuk gue percaya akan hal ini. Gue percaya banget akan hal ini. Ketika kita baca buku, ketika kita mulai untuk memberi makan otak kita mulai bisa kontrol diri, dan kita bisa menguasai dunia. Mungkin ini omongan yang simple ya, tapi buat orang-orang yang nggak suka baca ya udah. Kalau misalnya sebasic lu baca aja nggak mau, terus lu masih resah, lu masih sedih, lu masih marah, kenapa lu masih di situ-situ aja, ya udah. Karena menurut gua, ketika lu udah mulai untuk merubah diri lu, ketika lu udah mulai untuk memberi makan pikiran lu dengan hal-hal yang baik, ketika lu udah mulai menjauhkan diri dari sosial media, disitulah one step lu akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Disitulah one step dimana lu bisa menguasai diri lu, dan pada akhirnya sadar tidak sadar lu akan menguasai karir lu akan menguasai hidup lu akan menguasai uang lu akan menguasai dunia. So jadi gue mau ngajak teman-teman semua, kalau misal lu ada yang mau konsisten untuk baca buku, gue ada bikin komunitas namanya Ruang Konsisten. Di sini gue buat ruang konsisten ini bahwa konsisten itu nggak banyak alasan. Jadi kalau misal lu mau join ke komunitas gue, lu bisa klik link yang ada di deskripsi. Lu akan masuk ke grup WhatsApp dan mungkin kita bisa bersapa-sapa di sana. Kalau misalnya udah mulai banyak yang join, udah banyak yang masuk, mungkin di situ lah gue udah mulai aktif. Gue akan sapa-sapa kalian semua. Gue akan ingetin reminder terus ke kalian, mungkin reminder soal baca buku, mungkin akan memberikan saran-saran soal buku, mungkin akan reminder apa nih yang lu mau gue reminderin. Misalnya contoh, oke, lu mau di-reminderin soal ini makan sehat, ya udah gue reminderin terus. Olahraga, oke, gue reminderin terus. Dan dari situ gue harap kita bisa membangun sebuah komunitas yang dimana memang membangun pikiran kita sebagai anak-anak yang masih muda. Kita bisa share juga ke semuanya, dan kita bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya kita udah tahu lah, ada banyak banget hal-hal yang udah mulai turun nih di negara kita.
Tapi kalau misalnya kita nggak ada kontribusi sama sekali, kalau kita cuma ngomong aja nggak ada kontribusi, untuk apa? So, jadi ayo kita kumpul bareng-bareng, kita kuatin langkah kita create something, kita bikin sesuatu yang hebat. Cukup sekian dari gue kira gue nggak akan mampu untuk ngoceh sepanjang ini, karena ini benar-benar nggak ada materi yang gue tulis. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang ngacak atau berantakan cara penyampaiannya. Yang penting, gue mau ngasih bukti bahwa membaca buku itu bisa membuat kalian semua seperti ini. Gue Irfan Saputra, and see you on next video.